Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas project yang udah kamu buat semua, yang namanya adalah football game. Nah, kali ini kita bikin game-gamean ya, bikin permainan project yang bisa kamu mainin bareng-bareng, bisa bisa mainnya berdua gitu, bisa main bareng mama, bareng papa, bareng kakak, bareng adik. Nah, uh, football game ini cara mainnya kayak yang kamu tahu semua ya, mainnya kayak main sepak bola. Jadi sama seperti sepak bola, dia punya dua gawang. Lalu nih kalau kabel nih udah diwarnain, punya kamu udah diwarnain belum? Kalau belum diwarnain ya, biar gampang dimainin ya. Jadi nih kalau misalnya di sini bisa dilihat nih, Kak Abdul ada punya warna merah, tim warna merah dan tim warna biru. Nah, si tim merah nanti tinggal apa? Tim merah tinggal disepakati gawangnya yang mana, yang ini atau yang di atas. Lalu kita akan taruh sebuah kelereng bola, sebuah kelereng yang nanti akan kita mainkan untuk sampai bisa dimasukin ke sini gitu. Jadi untuk bisa di nah seperti itu. Jadi dipukul oleh si stick pipih yang ada di sini. Jadi stick pipihnya diputar. Jadi kalau misalnya kita warna merah berarti kita hanya warna merah aja. Lalu ini bisa uh, di slide ya. Jadi bisa di maju mundurkan gitu. Lalu bisa juga untuk diputar. Jadi kalian bisa mengatur pergerakannya di mana dia ada batasannya. Makanya kenapa di sini kita kasih lem, kita kasih glue gun supaya jangan sampai begitu kita tarik terlalu dalam sehingga dia masuk ke dalam si football game yang ada. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa membuat football game ini bisa bekerja seperti ini? Yang pertama udah pasti tentu adanya stick pipih ya, stick pipih yang terhubung sama stick bulat yang nanti akan memukul sebuah bola yang berupa kelereng. Nah, stick pipih ini dan stick bulat itu bekerja dengan cara kamu putar. Jadi kamu putar dan perbedaan antara kamu memberikan tenaga yang dikit dengan yang gitu, dengan tenaga yang misalnya kamu putar dengan gini, dengan yang kayak gini, itu ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita taruh sebuah bola di sini, kita taruh kelereng, lalu misalnya antara kita pukulnya misalnya di sini kayak gini, dengan misalnya kita pukul dengan cara yang lebih kencang, dengan cara yang lebih kencang lagi, dengan cara yang lebih kencang misalnya kayak gini, nah gitu lebih kencang lagi, itu akan ada perbedaannya antara kamu memutar secara pelan dengan kamu memutar secara serp gitu. Nah, itu apa sih perbedaan apa yang terjadi? Perbedaan itu namanya adalah perbedaan torsi. Torsi. Nah, si torsi itu apa sih gitu ya? Torsi itu adalah kekuatan atau energi yang dihasilkan dari perputaran yang tenaga yang kamu berikan untuk memutar si stick bulat ini. Jadi kalau misalnya kita punya ininya kita panjangin nah ini stick bulatnya, lalu di sini adalah titik tumpuannya. Ini adalah kamu putar di sini. Setiap kali kamu putarin yang ini, kamu melakukan perputaran, maka terjadi jadi kalau misalnya kita begitu stick bulatnya berputar, itu maka ada yang namanya torsi gitu. Nah, torsi itu yang nanti akan memberikan gaya gitu. Jadi kalau kamu putar atau dia berputar ke sini, stick bulat ya. Nah, itu akan ada kekuatan, akan ada tenaga yang terjadi begitu kamu putar. Nah, energi yang keluar dari putaran yang kamu berikan, dari kekuatan yang kamu berikan, itu akan menentukan seberapa besar torsi yang bisa dihasilkan. Jadi kalau misalnya kamu putarnya begini, nah torsinya akan jadi kecil. Karena kekuatan dari si pipihnya jadi biasa aja. Jadi kalau kita taruh bola di sini, maka ini akan gitu aja biasa.
Tapi kalau misalnya kamu wah gitu, kamu putar gitu, sampai jatuh, itu torsinya jadi lebih besar. Jadi torsi, kalau misalnya kamu menginginkan, jadi torsi itu berbanding lurus ya. Jadi torsi yang besar itu akan, jadi torsi besar itu disebabkan oleh power atau tenaga yang ada di sini, power yang besar juga. Jadi tenaga kamu besar, maka torsinya juga jadi ikutan besar. Itulah yang membuat bolanya, jadi kalau misalnya kamu pukulnya kencang, maka dia akan terbang lebih jauh ketimbang misalnya cuman pelan aja gitu, dia akan geser dikit aja. Selain torsi, untuk bisa memainkan foosball game secara menarik adalah kita membutuhkan sesuatu yang namanya kelereng. Kenapa kelereng atau benda bulat? Karena kelereng ini benda bulat ya, karena dia bersifat bulat. Kenapa harus bulat? Kenapa nggak kotak? Kenapa nggak benda yang bersifat segitiga? Karena sesuatu yang bersifat bulat, jadi uniknya suatu bola atau sesuatu yang bersifat bulat ya, itu adalah memiliki punya satu buah poros tapi tidak memiliki sudut. Itulah kehebatan dari sebuah bola. Nah, bola itu kalau misalnya kita lihat di sini, dia punya poros di tengah-tengah. Jadi makanya kenapa bola itu dibilang bulat, karena dia punya poros, dia punya titik acuan di tengah-tengah, tapi dia tidak punya sudut. Sehingga dimanapun kita pukul, itu dia punya kekuatan yang sama. Tapi dengan perbedaan kita hit di sini, kita kena pukul di sini atau kena di sini, itu akan menghasilkan perbedaan arah gerakan yang terjadi karena sudutnya nggak ada. Jadi antara kamu misalnya stick pipihnya kena di bagian atas atau stick pipihnya kena di bagian bawah, itu akan menghasilkan pergerakan-pergerakan yang berbeda. Tapi akan membuat laju atau aerodinamis dari sebuah benda itu akan menjadi lebih baik daripada misalnya kamu menggantinya ini dengan bentuk kotak atau bentuk segitiga. Dan juga kenapa kelereng yang kita masukkan? Karena kelereng bersifat berat, lebih berat. Karena dia dari kaca, jadi dia lebih berat sehingga jadi cukup kuat begitu dikena pukul, dia bisa maju lebih cepat. Dan tidak juga beda kalau misalnya kamu punya sebuah kertas. Misalnya kamu ganti ini dengan kertas, maka pergerakan yang terjadi masih kurang sempurna gitu. Jadi masih dia bisa diem kayak gini karena dia nggak berat. Dan waktu misalnya kamu pukul, dia sampai plop dia diem. Beda kalau misalnya akan lebih seru kalau misalnya kita menggunakan yang namanya kelereng. Karena kelereng bisa berputar lebih sempurna daripada sebuah bola kertas. Dan lebih tahan pukulan kalau misalnya dipukul dari kanan atau dari kiri. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang foosball. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas dari tadi penjelasan Kak Abdul, kamu bisa langsung tanyakan kepada tim Diro, bisa di WhatsApp, bisa di message, atau kamu bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang kamu ikutin. Oke, selamat bermain lagi ya. Bye!